Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada dan jam berapapun Anda nonton acara ini. Saya kembali lagi Hari Nasaruddin dari Fermenausa atau Forum Fermentasi Nusantara dan Komunitas Jalan Sutra dalam acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020. Nah, kali ini teman-teman udah lihat semua ini setup-nya udah keren banget. Saya kedatangan tamu yang merupakan pembawa satu produk fermentasi Indonesia yang sangat penting tapi kita kadang-kadang nggak sadar bahwa itu tuh fermentasi gitu. Yaitu Ibu Tisa dari Pipiltin Cocoa. Selamat datang Bu Terima Tisa dan kasih Ibu Mas Ernest. Grace ya, timnya dari Pipiltin Cocoa juga. Nah, eh, hari ini kita fokus membahas coklat ya, coklatnya sendiri ya. Ya, Dan ternyata coklat itu fermentasi ya. betul sekali. Nah, apa bedanya sih? Karena saya dengar kan kalau coklat Indonesia itu kebanyakan tidak difermentasi Iya. ya. Katanya dijual dalam bentuk curah gitu. Nah, apa bedanya sih antara fermentasi dengan yang tidak fermentasi itu gitu? Iya. Baik, jadi memang kalau untuk pasar domestik banyak sekali coklat yang memang non fermentasi. Hmm, Karena kan memang kita kebiasaan dari dulu tuh makannya coklat yang manis ya, lebih yes. sweet tooth gitu bisa dibilang. Jadi kalau memang produksi milk coklat belum tentu perlu biji yang fermentasi karena yang mau ditonjolkan tuh lebih rasa milk coklatnya, Oke, manisnya milk gitu. coklat dalam hal ini maksudnya martabak manis. Martabak Ya, manis ya. kalau martabak manis nggak perlu lah ya Nggak yang perlu kan, oke. nggak perlu fermentasi gitu. Oke, terus? Tapi memang waktu Pipiltin berdiri itu tahun 2013, waktu itu saya kebetulan dapat coklat dari teman chef, Velklin dari Swiss lah gitu. Coklat itu enak sekali, fruity dan keluar rasa-rasa yang unik gitu. Waktu saya lihat packagingnya tuh nggak ada ingredients lain sebetulnya selain coklat dan gula gitu. Dari situ kita mulai kok bingung kok bisa ya rasanya tuh layered gitu dan kompleks. Ternyata waktu lihat websitenya mereka ambil beansnya dari Jember, Oh, dari Jawa ada Timur. informasinya di sini ya kalau nggak salah ya? Iya, salah satunya kita juga ada dari East Java. Oke. Nah, dari situ mulai cari tahu tuh kok Indonesia ternyata negara penghasil coklat gitu kan. Waktu itu nomor 3, sekarang turun jadi nomor 6 Yes, Mas. nah itu nanti kita obrolin kenapa Iya. turun ya. Oke, Mhm. terus? Nah, dari situ biji fermentasi itu, nah kalau di coklat tanpa difermentasi rasanya tuh nggak akan keluar beda-bedanya. Jadi pada saat 2013 itu belum ada single origin coklat dari Indonesia. Padahal kan beansnya dari kebun belakang kita kan. Iya Tapi betul. yang produksi justru orang Swiss, orang Belgia, orang Prancis dan Amerika gitu ya. Nah, kalau ini sambil ngobrol ya, Boleh boleh boleh. kalau coklat itu kan oke, kalau kopi kita tahu lah ya. Iya, Yang disebut single origin itu misalnya Sidikalang, iya, berarti bijinya dari Sidikalang, betul. tidak dicampur apa-apa sampai ke kafenya terus diseduh di situ gitu kan. Iya, Demikian juga dengan Toraja dan iya, sebagainya. iya. Kalau single origin di coklat itu maksudnya bagaimana gitu? Mhm. Single origin jadi satu bar itu betul-betul misalnya Bali di sini semuanya berasal dari Bali, beans-nya. Beansnya. Iya. Itu Oh, namanya oke. single origin. Jadi betul-betul satu coklat bar berasal dari satu daerah gitu. Oke. Itu Dan jadi itu baik fermentasi maupun tidak gitu? nah sebetulnya tanpa difermentasi rasanya nggak akan berubah. Jadi sebetulnya nggak Oh, akan oke. relevan bilang kalau bijinya tidak difermentasi tapi tulis coklat dari Bali, dari Aceh, karena rasanya nggak akan berbeda. Rasanya Oke. akan sama aja gitu. Jadi itu logikanya single origin di coklat tuh itu ya? Betul, Kalau betul, di kopi kan logikanya adalah tanahnya, bijinya beda ya, betul, betul. roastingnya Iya, boleh di tempat lain tapi iya, rasanya tetap beda. iya, Sementara kalau coklat, setiap daerah difermentasi di daerah itu betul, menghasilkan coklat yang rasanya berbeda-beda gitu betul, ya. persis, Difermentasi persis. di Bali, Iya, difermentasi Sulawesi itu mhm, beda-beda rasanya mhm. ya. Oh berarti Sebetulnya yang ini beda-beda rasanya juga sama kayak kopi sih Mas, jadi microclimate kan dari iya betul, suhu dan soil gitu kan. Tapi selain itu kalau kopi memang fermentasinya kan cuma hitungan jam ya. betul. Kalau coklat itu hitungannya 5 hari, kurang lebih Yes, 5 hari, iya. yes, Perbedaannya yes. memang itu. Oke, Mhm. perbedaannya di situ ya? Iya. Oke, oke. Saya mau ngecek aja barangkali. Iya Oke, betul, oke. Mas. Nah, sebelum kita mulai Iya. demo-demo ini ya, ini Mhm, kayaknya udah menarik banget. mhm. Bisa apa introduksi sedikit tentang Pipiltin Cocoa? Iya, boleh boleh. Jadi Pipiltin Cocoa itu kami pabrik coklat, kami produksinya di Jakarta, tapi kami sourcing beans-nya dari seluruh Indonesia. Oke, Dari Aceh, dari Bali, dari Jawa Timur, dari Flores, dan dari Papua Barat, sekarang 5 daerah. oke, Tapi ke depannya kita akan nambah lagi ya Grace ya. Kita akan juga dari Sulawesi, dari Kalimantan, jadi nggak tertutup 5 daerah ini. Kebetulan oke. 5 daerah ini yang biji coklatnya cukup konsisten dan memenuhi requirements kami gitu.
Karena balik lagi bukannya sok premium, tapi balik lagi kalau mau memperkenalkan single origin ya harus fermentasi dan bijinya memang harus kualitas bagus. Kalau enggak Betul. rasanya nggak akan beda dan nggak ada relevansinya jadi perbedaan antara Bali dan Aceh dan yang lain gitu. Oke. Jadi itu sih alasannya sekarang. Sejak tahun berapa memulai Pipiltin Cocoa nih? Mulainya tahun 2013. Oke. 2013 kami juga mulainya nggak langsung produksi coklat bar, Mas. Jadi karena waktu itu konsumsi coklat juga sangat kecil ya di Indonesia ya. Kalau di Eropa waktu itu 5 kilo per orang per tahun. Tahun 2013 tuh di Indonesia 0,7 ons per orang per tahun gitu. Jadi Tapi itu bar sekali. saja apa dihitung martabak manis? Wah kalau dihitung martabak manis lebih, Mas. Mungkin bisa 2 kilo kalau Itu 2 martabak kilo, manis. betul, Sama betul. meshes ya Iya, sama dan messes. sebagainya. Itu Iya. hanya bar maksudnya ya? Bar, betul. Oh bar, oke. Jadi waktu itu kami bukanya kafe sebetulnya. Oke. Kafe coklat kita buat yang memang unik gitu, avant-garde, ada faktor pembedanya dengan yang udah ada karena kita mau tarik perhatian orang dari visualnya dulu. Oke. Makanya bikin waktu itu ada namanya Tabanan Farm Dessert, ada 18 komponen dan semuanya coklat tapi beda-beda tekstur. Oh. Itu dari Tabanan Bali gitu. Oke. Jadi dari situ kita mulai bercerita tentang coklat Indonesia lewat desserts gitu. Oh, oke. Mulainya justru buka kafe, Kafe. coffee shop. Tapi Coklat shop. memproduksi, nah produknya bisa didapatkan di mana? Produknya untuk sekarang kita ada store di Grand Indonesia. Oh, oke, juga. Grand Indonesia ada ya. Terus kami juga baru aja buka di tempat factory kami. Kami buka experience store. Jadi kalau ke sana bisa ngeliat processing bean to bar, processingnya seperti apa. Oke. Dan juga ada store-nya juga untuk belanja coklat. Oke. Dan di supermarket juga ada dan sekarang apalagi di online ya. Oke, berarti informasi bisa didapat di sosial medianya Pipiltin ya. Di Instagram, Facebook ya. Nah, oke, mungkin teman-teman yang nonton nih nggak semuanya orang Jakarta nih, ada Iya, mungkin iya. orang dari mana. Nah, Iya. sebetulnya coklat itu apa sih? Nah, tadi mas-masnya aja ngobrol nih di kampung saya banyak buah kayak gini nih, saya makannya dagingnya doang, bijinya Iya. sih enggak gitu ya. Betul. Jadi kan kita nggak tahu ya tadi ya dari Jember ya. Nah, tolong dijelasin dong ini apa ya yang di display? Jadi kalau ini tuh namanya cocoa pot. Ini buah coklat. Ini buah ini. coklat yang udah dikeringkan. Oh. Jadi sebetulnya warnanya nggak kayak gini. Ini kan coklat karena udah kering. Jadi Iya. warnanya biasanya merah, hijau, kekuningan ya. Jadi ini karena kita udah keringkan dan tapi ini betulan cocoa pot, Mas. Jadi buahnya seperti ini. Nanti dibelah. Di dalamnya ada sekitar 30 sampai 40 beans lah gitu. Perkiraan. Dibelah langsung difermentasi. Nah, waktu dibelah buahnya tuh rasanya seperti manggis sebetulnya. Iya. Atau serikaya ya Pernah katanya makan ya. Pernah nyobain ya, Mas? Belum, Ya? diceritain orang aja. Tapi mungkin kenapa teman-teman banyak nemuin di daerahnya karena dia pohon coklat itu tumbuhnya bukan di dataran tinggi. Oh, Kalau ke kebun kopi ketemu pohon coklat dulu baru kopi. Oh, Gitu. oke. Di 400-500 meter di atas permukaan laut lah gitu. Oke. Nah jadi memang makanya jadi banyak ketemuin gitu pohon coklat di daerahnya masing-masing. Oke. Terus abis proses untuk membuat coklat sendiri dari buahnya terus diapain? Dari buahnya difermentasi tuh diletakkan di box-box kayu. Itu yang diletakkan di box kayu apanya? Isinya dari ini. Isi buahnya. Iya. Isi Biji buahnya dan berarti buahnya. biji plus buahnya ya, Betul, yang putih-putih kayak serikaya itu Betul. plus bijinya. Iya. Kalau nggak salah sebelum difermentasi warnanya putih kan bijinya. Persis, betul. Ya. Betul. Masukin ke dalam Ke fermentation box. fermentation box, terus dibiarkan selama 5 hari kurang 5 lebih. hari ya, kira-kira 5 hari dibiarin di situ. Terus abis itu diambil bijinya. Betul. Habis itu enggak. Jadi selama fermentasi dia kan ada proses pengeringan kan dan pembakaran karena panas kan. Jadi dan yang buah luarnya itu yang seperti manggis itu membantu enzimnya membantu proses fermentasi bijinya di dalam katanya asam. Gitu. Jadi nanti selesai fermentasi bijinya seperti ini. Oh ini. Lebih basah. Jauh lebih basah karena ini udah dikeringkan dan udah dibakar. Ini yang fermented ya. Ini sudah difermentasi ya. Dan ini sudah fermentasi. Jadi setelah fermentasi biasa dikeringkan di bawah matahari sekitar 4 hari kurang lebih. Keringkannya juga kita harus di perforated table, jadi nggak boleh di bawah tanah, nanti wangi tanahnya masuk ke coklatnya. Oh, I see. Di atas meja yang bolong-bolong perforated table. Di situ sekitar 4 hari. Setelah itu dites kelembabannya sama petani 6-7%. Setelah itu baru siap kirim ke Pipiltin. Jadi kami terimanya biji mentah dari petani. Nah, sesudah dari biji mentah prosesnya diapain? Setelah dari biji mentah di roasting. Nah, ini yang udah di roasting yang tadi ya. Ini sudah roasted ya? Ini udah roasted. Setelah di roasting, setelah itu winnowing. Jadi dipecahkan antara kulit sama bijinya. Ini sebetulnya bisa dipecahkan pakai tangan. Oh. Kelihatan ada kulit dan ada nips. Nah,
tengahnya ini yang dipakai untuk processing Oh, I coklat. see. Berarti biji dalamnya yang Betul, inti pecah ya? bijinya, iya. Inti bijinya yang pecah. Inti bijinya dipakai coklat, nah husk-nya ini, kulitnya tidak dipakai untuk pengolahan coklat, dia untuk bisa juga untuk teh dan untuk pupuk, bisa juga, Oh, jadi ada oke. fungsi lain gitu. Tapi yang dipakai untuk pengolahan coklat tuh inti bijinya ini, Si si nibs-nya nibs-nya, ini, yaitu iya. ini ya. Iya, Ini ya kalau betul. teman-teman mau lihat, ini yang namanya Cocoa nibs. cocoa nibs. Mhm. Dari kakao jadi cocoa berubahnya pada saat di Processing, proses, di betul, press ya. betul, iya. Oke. Oke, dari sini prosesnya gimana? Dari Dari sini cocoa nibs. dari sini digiling. Nama kita Digiling. ada pre-grinding, jadi ada 2 tahap penggilingan di pabrik ini. Oke. Jadi pertama pre-grinding, Gilingnya digiling. kayak giling susu kedelai. Gilingnya kayak stone grinder, Mas. Ya, Kayak berarti iya, kayak susu susu kedelai kedelai, ya. betul, betul. Stone grinder setelah digiling sampai dengan kurang lebih 100 mikron ada ukurannya, pindah ke mesin selanjutnya namanya three roll refining. Jadi ada roll-roll besar-besar yang menggiling lagi coklatnya Oke. sampai dia ke 20 atau 25 mikron. Jadi sepertiga helai rambut kita. Oke. Nah, itu tujuannya supaya kan coklat itu kan benda padat. Iya. Tapi waktu kita makan seakan-akan benda cair kan. Iya. Nah, otak kita bekerjanya dia perceives benda padat jadi benda cair tuh kalau di bawah 25 mikron. Jadi kalau Oh, di atas oke. 25 mikron kita masih gitu. Ada Masih grit, terasa. grit ya, Betul, ada masih terasa teksturnya. grit. Oke. Kalau di bawah itu udah nggak terasa lagi. Jadi Oke. kami memang Oh, ini ada contohnya. ya ini dia. Ini yang sudah di grinding sampai 25 mikron dan udah emang coklat tuh banyak prosesnya. Oh, ini udah panjang. di grinding 25 mikron tapi Udah. dicampur air lagi nggak? Enggak. Memang Ini pure konsistensinya coklat. seperti ini. Ini tapi setelah iya betul. Ini dileleh dulu. Nah, Oh, setelah grinding tadi kekoncing namanya. Koncing itu koncing. proses agitasi supaya semua partikelnya itu terselimuti sama cocoa butter. Jadi supaya lebih halus di mulut. Oke. Supaya hasil tadi kan fermentasi tuh Mas, ngomongin fermentasi kan. Iya, Fermentasi kan apapun mengeluarkan rasa asam kan. iya. Nah, proses koncing ini menguapkan sebagian rasa asam yang kita tidak inginkan gitu. Oh, dengan cara diaduk Betul. Aduk dan ada pemanasan di mesinnya. dalam bentuk ini. Bukan ini. Jadi masih ada mesin yang Oh, ada besar. mesinnya. Ada mesin. Diaduk terus Mhm. di temperaturnya dinaikin gitu. Betul, betul. Oke. Sampai asamnya itu volatile acids-nya yang nguap, Iya. yang tertinggal hanya notes dari masing-masing daerah. Oh, I Gitu. see. Oke, oke. Dari situ dari koncing ke mesin tempering namanya. Iya. Tempering kan menstabilkan supaya nanti kalau dicetak tuh nggak bisa dicetak pakai cetakan dan nggak nempel di belakangnya gitu. Iya. Jadi memang ada proses. Tempering berarti oksidasi kan? Tempering tuh Diaduk begitu kan? diaduk, Dicampur dengan dinaikkan udara. ke suhu, kenapa guys? Agitasi ya. Betul. Dinaikkan ke suhu 45 sampai 55 derajat Yes. Celcius supaya tujuannya semua partikelnya meleleh. Iya. Setelah itu diturunkan ke 28 derajat Celcius, Yes. naikin lagi ke 30. Jadi itu Ya. working temperature coklat. Yes, yes, Mm-mm. yes. Itu karena coklat ini punya dua struktur kristal, Betul. alfa dan beta kan. Betul. Jadi sekali. kalau coklat kita beli terus leleh di mobil sampai rumah dimakan, masukin lemari es dimakan, kok nggak enak ya? Iya, Gitu. betul. Padahal tadi enak itu karena begitu dia cair dan terbentuk lagi, Iya, kristalnya beda. Jadi Betul. kristal yang kita inginkan nggak bisa terbentuk kecuali ada proses tempering tersebut persis, gitu persis ya. sekali, iya. Oke. Gitu. Nah, dari situ baru dicetak-cetak Setelah dan dicetak, di iya. create gitu ya. Iya, Oh, iya, oke, oke. dicetak, gitu. Nah, berarti seberapa jauh fermented beans mempengaruhi rasa final barnya? Sangat sangat mempengaruhi. Jadi proses rasa developing flavors di coklat itu 2 yang paling krusial. Pada saat fermentasi dan pada saat di roasting. Oh, oke. Jadi waktu fermentasi harus betul dan roastingnya juga harus betul, 2 yang utama. Oke. Jadi tanpa itu coklatnya nanti akan fluktuatif, rasanya nggak konsisten gitu. Oh, Jadi, oke, oke, tapi oke. paling penting pastinya fermentasi. Jadi banyak juga kami menerima sampel biji yang setengah difermentasi, hal fermentasi. Maksudnya nggak sampai 5 hari? Betul, nggak sampai 5 hari. Jadi itu juga rasanya jadi nggak keluar. Oke. Notesnya tuh nggak keluar gitu. Oke, oke. Mm-mm. Nah, berikutnya yang mau ditunjukin apa nih? Ya, jadi kita akan cetak coklat. Grace akan demo ya. Nah, kita akan mendemokan caranya mencetak Cara coklat. mencetak coklat. Setelah itu coklatnya bisa di filling sama beberapa pilihan filling yang bisa Oke. kita pakai. Setelah itu nanti kita sambil Grace demo, saya akan jelasin kenapa harus disimpan di chiller, proses Oke. seperti apa, seperti itu. Boleh Grace? Kenapa? Oh iya. Jadi coklatnya namanya, kalau coklat itu sebetulnya ada 2 tipe. Ada coklat couverture, ada coklat compound. Yes. Jadi kalau couverture tuh artinya real coklat yang berasal dari biji coklat ini.
Jadi dalam Ya, biji coklat ini tadi kalau dibelah keluar nips. Nips itu kalau di ini. separate pakai kalau di separate pakai mesin keluar minyak Yes. kokoa. Nah, minyak kokoanya itu bisa dipakai sebagai moisturizer kan Mas ya? Iya, Moisturizer, jadi banyak fungsi dia. Nah, karena dia banyak fungsi jadi harganya mahal si iya, cocoa nips. Cocoa butter. Jadi butter. banyak produsen yang mengganti cocoa butter dengan minyak sayur. Nah, Yes. itu namanya compound. Oke. Mm. Nah, Pipiltin kami hanya memproduksi sekarang coklat yang couverture, yang real coklat. Iya. Nah, kalau real coklat itu harus tempering. Kalau compound tidak harus ditempering. Jadi kalau yang campur minyak sayur karena titik lelenya beda dengan cocoa butter, dia nggak harus ditempering jadi. Oke. Jadi memang kalau couverture jauh lebih kompleks ya, tapi balik lagi rasanya nggak bisa bohong gitu. Kalau Iya. couverture karena pure dari si cocoa butter ini, dia akan meleleh di suhu tubuh manusia. Yes. Kalau compound tidak akan meleleh di suhu Tidak, tubuh iya. manusia, dia harus dikunyah dulu gitu ya. Iya, iya. Mm-mm. Nah, kalau teman-teman misalnya mau, kok ternyata baru tahu ya coklat ada 2, cocoa butter sama vegetable oil. Iya. Kalau beli coklat, coba lihat di ingredients-nya. Betul. Itu selalu di-declare, cocoa butter atau vegetable oil. Kalau vegetable oil, salah satu cara mencirikannya adalah kalau digigit nempel di gigi, itu vegetable oil. Karena Iya. Nggak gampang cocoa meleleh ya. butter yang benar itu bukan yang benar, yang benar-benar dari biji coklat itu akan tadi Tisa udah bilang meleleh di suhu tubuh kita. Iya. Jadi begitu dimasukin ke mulut, dia langsung leleh gitu. Ya, langsung leleh, langsung nggak bakal nempel di gigi. Nah, kalau nempel di gigi berarti bukan cocoa butter, istilah gitu aja. Kalau mau nyobain boleh cari di toko yang belakangnya ada tidak ada tulisan vegetable oilnya, berarti itu cocoa butter, ya. Betul. Gitu. Nah, kalau coklat Indonesia sendiri, kira-kira dulu katanya komoditi nomor 3 ya terbesar di Indonesia, terus Betul. turun nomor 5, sekarang turun lagi nomor 6. Iya, betul. Jadi gimana nasibnya nih kakao kita ini, coba Iya, bisa ceritain nggak? Iya, memang cukup mengkhawatirkan. Dulu kan memang turunnya tuh pertama karena harga coklat tuh sempat turun, anjlok, Ya. sehingga banyak sekali petani coklat yang bangkrut dan kebunnya tutup. Sehingga Itu tahun berapa itu? 98? itu tahun 98 ya? tahun 80-an juga sih Oh, sempat oke. terjadi. Jadi pada saat itu mereka mengganti kebun coklatnya jadi kebun lain. Oke. Gitu, jadi itu salah satu turunnya. Kedua memang karena petani-petani coklat kurang mendapat harga yang layak lah karena biasanya mereka jualnya ke penghijauan gitu atau trader yang kurang etis lah gitu. Biarpun nggak seluruhnya ya. Iya. Makanya di Pipiltin kami berusaha keras untuk langsung direct source ke petani. Makanya kami betul-betul kenal dari petani-petani Aceh, Bali, Flores itu semuanya kami memang punya hubungan baik dengan mereka dan kenal petani yang memproduksi ini. Oke. Sehingga mereka bisa menerima harga yang layak dan ya supaya berkelanjutan dan mereka nggak mengganti kebunnya jadi kebun lain gitu Iya. dan menurunkan, jadi peringkat kita makin turun lagi nanti. Iya, gitu. betul. Jadi itu memang usaha kami supaya sustainable lah gitu. Iya, dan katanya pernah kena hama juga ya? Betul. Dalam 1 tahun kalau nggak salah 70% ya Betul. crop kakao Indonesia Iya. itu hancur karena 1 tahun kena hama itu gitu. Iya. Tapi potensinya kan besar sekali ya untuk Sangat. ekspor. Kalau teman-teman mungkin ngikutin acara ini dari kemarin, kakao ini salah satu di mana Indonesia ini udah keren sebetulnya. Iya, betul. Tinggal difermentasikan dan diekspor aja gitu Betul ya. sekali. Ya. Oke. Nah, ini ada yang mau didemokan? Nah, jadi tadi proses tempering itu hanya kalau couverture karena proses tempering. Jadi kalau di rumah bisa juga proses temperingnya dilakukan. Jadi coklatnya dilelehkan dulu di microwave atau di bain-marie ya. Dilelehkan dulu sampai betul. Bain-marie itu panci yang dipanasin basically. Iya, betul. Dan ada tutupnya. Air Iya. atasnya coklatnya. Iya. Sampai semuanya meleleh, kelihatan di fasad mata kelihatan meleleh. Terus baru seeding namanya seeding. Jadi kita taruh coklat yang dicop ke dalam sana untuk supaya menurunkan temperaturnya. Oh, oke. Ini coklat yang sama kan? Coklat yang sama. Tujuannya tadi karena itu kalau coklat couverture punya working temperature. Kalau dia terlalu panas dia langsung dicetak, nggak akan lepas dari cetakannya. Dan akan ada streaks, jadi ada sugar bloom namanya, fat bloom gitu. Jadi ini proses seeding namanya. Dan proses tempering. Nanti dari sini bisa dites pakai termometer ini. Apakah sudah pas gitu temperaturnya. Baru kita bisa cetak ke cetakan coklatnya. Ini temperatur berapa sekarang? Inggris. 38 terus yang dicari temperatur berapa? 30. 30. Oh, oke. Berarti kita masih masukin lagi ini.
Oh, dimasukin supaya temperaturnya turun. Turun. Tadi sebelumnya berapa? Iya, 45 ya? sekitar 45 ya Grace ya? Sekarang 45 ya. Berarti teman-teman kalau mau bikin di rumah bisa pakai ini aja, bisa pakai air yang dipanasin. Betul, Pancinya ditaruh di apa? Pakai panci yang agak besar lalu pakai rantang. iya. Kasih air luarnya itu Mhm. dipanasin, dikasih air, kalau dia mendidih itu sekitar 100 derajat tapi kepegang panas itu 60 derajat kira-kira. Betul, Ya. betul, betul. Jadi bisa pakai termometer di airnya dikasih termometer. Begitu terlalu panas turunin temperaturnya. Kalau Iya. termometer airnya 45 derajat berarti di rantangnya juga 45 derajat. Iya. Karena nggak bisa nyelup termometer di coklatnya gitu. Mhm, Nanti iya. digigit termometernya. Iya. Iya, gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin di rumah triknya begitu ya, pakai panci, dalamnya isi rantang, pancinya diisi air ya, Iya. untuk menjaga dia nggak temperaturnya terlalu tinggi. Sebetulnya bisa juga dengan cara lain. Jadi kalau di rumah, dulu saya waktu belajar, saya kan dulu pekerja kantoran bisa dibilang, Oke. sebelum ngerjain coklat. Tapi setiap weekend saya memang suka banget main-main sama coklat lagi. Iya. Jadi saya memang waktu itu beli meja marble table. Oh, Itu oke. juga bisa untuk tempering. Jadi marble table yang rapat itu bisa kalau kena AC kan dia ikut dingin. Iya. Jadi dia menurunkan suhunya lewat meja itu. Jadi nanti dituang ke marble table untuk namanya ditempering secara manual juga. Nah nanti dari situ prosesnya sama. Jadi ada dua cara. Pertama seeding ini, kedua lewat melalui marble table itu juga bisa. Kalau di marble table dia nggak langsung keras? Enggak. Jadi karena kan 45 derajat Celcius Oh, marble table-nya? coklatnya. Kan lumayan panas 45 derajat. Oh, marble Jadi table-nya 25 derajat. iya marble table sekitar itu. Oh. Jadi pas turun kita langsung agak sebarkan gitu. Iya. Tapi jangan nggak boleh didiamkan memang harus Iya, dipakai. iya, iya. Jadi harus diaduk lagi supaya nanti supaya suhunya ke 30 derajat Celcius Iya. gitu. Basically marble table itu kalau teman-teman punya sepotong marmer ya bisa. Bisa, betul. Ya betul. marmer beneran tapi ya, maksudnya bukan marmer yang cetakan epoksi ya, tapi marmer beneran. Iya. Ini sih sebetulnya kalau ya karena background saya kimia ya, ini mengingatkan saya waktu menggrow kristal CO4 ya sama juga. Iya gitu Cuma ya Mas. kita sedang menggrow kristal coklat gitu. Fungsinya temperatur itu adalah supaya kristal yang kita inginkan terbentuk tuh terbentuk. Betul. Ya betul. karena ini problemnya coklat tuh ada 2 jenis kristal tadi gitu. Mhm. Nah, kalau Tisa ngelihat ya, Mhm. problemnya kakao, bukan problem, artinya apa sih yang harus kita lakukan supaya kakao Indonesia lebih terkenal di luar negeri gitu? Memang awareness yang penting sih, awareness ya. Sebetulnya nggak sebelum ngomong di luar negeri yang penting orang Indonesia tuh makan coklat Indonesia dulu. Yes, itu dulu Karena ya. kan balik lagi, tapi nggak bisa disalahin ya. Orang kan punya mindset tertentu atas produk lokal karena ada alasannya memang. Betul. Karena ya istilahnya Swiss juga mulai duluan dari Indonesia kan, dari kita kan untuk mulai processing coklat udah ratusan tahun yang lalu gitu. Iya. Nah jadi mereka memang udah punya kebiasaan yang terbentuk gitu. Nah kalau kita kan memang belum nih, makanya Pipiltin sendiri kami nggak hanya jual coklat bar, tapi juga ada coklat drinks ini kayak. Oh ini. Ini untuk minuman karena kan kita lebih terbiasa minum susu coklat kan dibanding makan coklat bar gitu. Ini dicampur Jadi sama susu? ini Ransiki betul-betul single origin bisa campur susu atau air Mas. Jadi Oh, kalau oke. vegetarian gitu atau vegan bisa juga ini dilelehkan sama air panas jadi minuman coklat gitu. Oke. Gitu. Jadi kita berusaha gimana caranya supaya konsumsinya naik gitu. Konsumsi coklatnya tuh naik. Jadi lewat itu terus kami juga buat ada snack jadi namanya dots, ini bisa ditutup lagi untuk di kantor. Jadi kayak kecil-kecil gitu supaya kalau jam 3 di kantor lagi ngantuk-ngantuknya Iya. dan udah kebanyakan minum kopi misalnya jadi bisa Iya. makan coklat. Jadi kita berusaha. Ini isinya coklat Coklat kecil-kecil ya. coklat apa namanya? Kita sebutnya dots ya, kecil Iya, kecil. dots. Oh, I Button. see. Oke. Gitu. Ini dari coklat Indonesia ya? Oh, di Betul. belakangnya ada tulisannya. Betul, kita Proudly sekarang made in Indonesia. Semuanya Indonesia beansnya. Oke. Sebenarnya kalau menurut saya sih ada satu ide ya. Karena orang-orang taunya single origin itu kopi. Nah menurut saya ide yang bagus menggabungkan kopi dengan coklat. Betul. Artinya coffee shop itu juga perlu makanan kan? Betul, persis. Dan buat mereka itu kan Iya. nambah bisnis ya. Betul, kami juga supply Mas ke Supply juga ya? coffee shop. Karena Jadi, kalau pada orang taunya single, kopi itu sebetulnya kisah Iya. sukses sih. Iya, betul. Kalau dibilang orang Indonesia nggak makan coklat, zaman dulu juga orang Indonesia kopinya ya serbuk jagung, dikasih gula kan gitu. Betul. Tapi kita berhasil tuh ya kan, membuat Mm-mm. coffee shop, third wave dan sebagainya menjadi Betul. terkenal dan sukses ya, Betul sekali. single originnya gitu kan. Betul. Jadi kalau menurut saya cara yang sama bisa ditempuh sama coklat juga. Persis. Cuman market orang yang sudah mengerti single origin atau bukan ya adanya di kopi. Betul. Kalau betul. kita tinggal nyampe ke Right-nya sana jadi aja, ngintil dia kopi juga ya. tahu kan single origin gak usah dijelasin lagi. Kalau kita Betul, jualannya di betul. pasar,
Apa Bu single origin mesti Panjang ya. ngejelasin Iya, lagi iya, iya, gitu. betul. Tadi tapi ngomongin tentang coklat Indonesia di luar negeri, kita kan Iya, juga udah mulai ekspor ke Jepang sejak 3,5 tahun yang lalu. oke. Dan di sana penerimaannya cukup baik karena di Jepang sendiri memang pasar coklatnya udah sangat besar. Iya, Even coklatier yang di Prancis buka toko keduanya tuh di Jepang gitu istilahnya. iya. Tapi kompetisinya juga luar biasa keras lah ya di sana. Cuma kebanyakan dari mereka tuh ngambil beansnya dari Afrika. Karena Oh, lebih oke. dekat Amerika, Eropa gitu ngambilnya dari Afrika karena lebih dekat dan volumenya lebih besar. Hmm. Sehingga waktu coklat Indonesia masuk ada faktor pembeda. Gitu. Jadi Oh, mereka, oh ini kok beda ya rasanya dari yang udah ada di market gitu. oke. Jadi di sana juga penerimaannya cukup baik sekali sih justru. Oke. Karena awareness-nya udah lebih ada, jadi lebih mudah untuk Lebih memperkenalkan mudah untuk beda-bedanya. memperkenalkannya. Berarti sudah mulai ada ekspor ke Jepang ya? Sudah, sudah. Sudah. Nah, kalau dari sisi petani sendiri, apa sih yang harus kita lakukan untuk membuat mereka itu bisa, artinya mengajak mereka untuk lebih banyak melakukan fermentasi? Hmm. Yang penting mereka ada bisnisnya dulu sih. Mereka kan balik lagi semuanya perlu uang ya. Iya, Apalagi kan petani kita juga berpikirnya tuh bukan semuanya sih, tapi berpikirnya nggak terlalu panjang gitu ke iya, depan. Yang betul. penting kan balik lagi bisa makan hari ini, sebulan Betul. bisa makan, selesai. Jadi banyak sekali juga yang habis panen dibelanjain semuanya gitu maksudnya. Iya, Dan nggak terlalu mikir gimana supaya buat kebunnya sustainable gitu. oke. Balik lagi sih mereka harus lihat dulu bisnis itu ada. Makanya bisnis-bisnis seperti Pipiltin ini juga akan membantu memberikan semangat untuk mereka. Jadi Oke. contohnya petani kami yang dari Bali, Tabanan Bali, waktu kami sourcing dari mereka 2 tahun setelah kami opening, mereka masih memproduksi biji fermentasi dan non fermentasi. Tapi karena ada kenaikan volume di fermentasi, sekarang mereka hanya memproduksi biji fermentasi. Oh, Karena oke. mereka dibayar 40-50% di atas harga pasar. Di Oke. atas harganya non fermentasi. Jadi mereka tahu value-nya. Balik lagi kalau mereka Oke. ada apa ya, call to action-nya dari itunya, mereka akan dengan sendirinya gitu Oke. mengetahui gitu. Oke, oke. Tapi misalnya untuk petani-petani yang volumenya besar, mereka juga ada yang setengah fermentasi, setengah non fermentasi, itu juga nggak apa-apa kan? Karena Iya, non fermentasi itu kan pasti ada memenuhi marketnya. volume, betul. Iya, Kalau fermentasi untuk value gitu. oke. Iya. Kalau personally Tisa sendiri paling suka coklat yang dari daerah mana? Waduh, susah ya guys. Kita ganti-ganti ya. Kalau saya pertama dulunya suka Bali, karena Bali itu rasanya memang fruity, creamy. Jadi Nah, ya. kalau Aceh itu rasanya nati, ke kacang-kacangan. Hmm. Kalau Bali itu fruity, ke creamy. Kalau Flores itu lebih lagi ke spices. Oh, Spices nanti kita bisa Indonesia. cicipin nggak? Bisa. Oh, bisa ya? Oke. Ke spices, ke spices Indonesia. Terus kalau East Java itu lebih ke honey, ada raisin. Iya. Kalau Papua Barat ke umami, ke nati juga. Jadi beda-beda rasa. Dulu saya sempat suka Bali, habis itu Aceh. Aceh enak untuk baking misalnya. Bali Oh, enak untuk oke. dicemil. Iya. Terus Ransiki enak buat ice cream. Ransik itu Papua ya? Papua Barat. Papua Barat, Mm-mm. oke. Jadi kadang ya begitu sih ya, berubah-ubah. Oke. Makanya kami slogannya di Pipiltin beda-beda itu enak. Oh, oke. Ceritanya gitu. Nah, buat teman-teman juga Mm-mm. yang mungkin belum tahu, jadi kalau ada satu coklat, terus ada tulisannya Madagaskar gitu ya, Iya, itu berarti difermentasikan di Madagaskar. Madagaskar. Betul. Kalau tidak difermentasikan nggak bisa ditulis, Betul. technically ya. Sebetulnya gitu. Bisa tapi nggak ada bedanya kan ya. Betul, ya. Jadi kalau teman-teman lihat di supermarket itu yang paling mahal, pasti yang ada tulisan asalnya. Betul. Mau Madagaskar 70% Betul atau apa sekali. Peru 70% ya, Iya, atau apa itu karena single origin. betul. Nah, Iya. Indonesia saya di Eropa tuh hampir nggak pernah ngelihat ada coklat nama-nama Indonesia keluar Iya, gitu iya, kan, iya. rata-rata ya itu Madagaskar, Pantai Gading ya, Betul. yang terkenal Jarang sekali. sudah banyak single originnya. Betul. Tapi di Indonesia belum ya, Iya, iya. belum banyak. Nah, sekarang salah satunya ya ini misalnya udah ada nama Balinya 60% berarti dia difermented di Bali, difermentasikan di Bali dan menggunakan coklat yang betul-betul dari Bali gitu. Betul. Ya ini tujuannya. Nah, Hmm. kalau coklatnya tidak difermentasikan maka dia jadi curah ya. Curahnya ya Betul, berarti curah. harganya ngikutin pasar aja Betul gitu. sekali, iya. Oke. Mm-mm. Ini udah Boleh Grace? siap? Udah. Sekarang kita mau cetak. Iya. Oh, mau cetak? Ya, silakan. Yuk. Kalau di Pipiltin sendiri temperingnya tuh ada pakai mesin Mas. Jadi mesin tempering supaya konsisten. Oke. Soalnya kalau seeding ini kan juga nanti ada turun naik itu. Jadi kalau di Pipiltin sendiri untuk produksinya ada mesin tempering Ada sendiri. mesin tempering sendiri ya. Mm. Oke. Wow, ini menarik ya. Anak-anak aja kalau breakfast di hotel nih
Yang dicari fountain coklat ini. Betul, betul, Apa betul. aja dicelup coklat enak ya. Iya. Iya. Kami di sana juga di Pipiltin sering kedatangan anak-anak untuk field trip. Oke. Karena anak sekarang kan taunya makanan udah siap di meja, Iya nggak betul. tahu processing kan. Jadi mereka jadi tahu, oh ternyata susah ya bikin coklat Iya. atau ya. Oh ini proses pencetakan ya. Bahan ininya sendiri bahan biasa aja ya? Iya, ini polikarbonat. Ini memang Polikarbonat. Oh bahan khusus PC, ya oke. karena harus digetarkan setelah ini. Bisa, Grace? Ya, oke. Boleh. Jadi, nah harus digetarkan. Oh ya. Supaya apa nih? Tujuannya supaya coklat itu kan melalui banyak proses agitasi. Iya. Jadi kan banyak udara masuk. Di Oke. dalam udara itu ada bakteri. Jadi supaya bakterinya keluar. Oh. Nah, itu kelihatan kalau misalnya di close up kelihatan tuh nanti tadi bubble-bubble kecilnya menguap gitu, Mas. Oke. Nah, setelah selesai di molding, biasanya didiamkan dulu suhu ruangan tapi suhu AC ya 22 derajat Celcius kurang lebih. Iya. Sampai di atasnya kelihatan agak firm. Mm-mm. Setelah itu dimasukkan ke chiller kurang lebih 10 sampai 15 menit. Iya. Tujuannya untuk mengambil panasnya ya, Grace. Bukan untuk mendinginkan tapi untuk mengambil panasnya supaya nanti kalau di unmold dia langsung gampang sekali dikeluarkan dari cetakan. Oh, gitu. oke. Nah, jadi ini dia. Ini yang udah jadi. Ini ceritanya udah dari chiller Nah, dan sudah ini didiamkan lagi. kalau dijejerin ya. Iya. Teman-teman lihat ini jarang nih ya, ada informasi, saya juga nontonnya di zaman dulu nih. Ada perbedaan warna Betul. antara coklat yang masih panas dan coklat yang sudah dingin ya. Mm-mm. Ini berarti kristalnya sudah terbentuk. Betul. Beda. Jadi pembentukan kristal betanya itu terjadi warnanya berubah. Bisa juga kalau terlalu cepat didinginin warnanya beku tapi begini. Iya, Ya dan ada nggak gelap. garis-garisnya. Berarti pasti rasanya nggak enak. Ya saya waktu di Eropa saya coklat yang kayak begini kalau udah leleh di mobil terus masukin lemari es panas keras lagi kan itu dibuang. Coklat saya juga bingung kenapa coklatnya kamu buang. Oh itu udah istilahnya dia udah grey. Iya. Nggak enak, nggak bisa dimakan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman karena coklat single origin ini gampang leleh, nah itu salah satu problemnya di Indonesia. Kalau dia pakai cocoa butter beneran, maka di 37, 38 dia akan leleh. Betul sekali. Jadi kalau tidak refrigerate atau tidak di lemari es terus, dia keburu leleh, terus masukin lemari es, rasanya berubah gitu Iya, ya. iya. Sehingga membuat teman-teman bilang ini gue udah beli mahal-mahal kok nggak enak ya. Gitu. Iya, iya, Itu iya. sebetulnya coklatnya udah rusak ya. Betul. Nah yang pembentukan kristal coklat yang benar adalah ada perbedaan warna ini nih kelihatan gitu ya. Kelihatan banget ya. Kenapa, guys? Boleh di unmold? Boleh, boleh. Nah, ini di unmold sekarang. Nah, nanti kalau di unmold Oh, udah oke. sekali seperti itu. Nah, ini tandanya temperingnya sudah dilakukan dengan baik dan temperaturnya juga sudah sempurna gitu. Karena Oke. kalau enggak dia akan menempel, Yes. nggak akan bisa di unmold. Oke, ini juga menarik nih ya. Ini kameranya bisa diarahkan ke sini. Salah satu ciri coklat yang kristalisasinya baik adalah mengkilap permukaannya. Betul. Betul ya? Betul sekali. Kalau yang gagal permukaannya tuh doff gitu, Iya. nggak mengkilap. Iya. Berarti itu kristalisasinya salah, Betul. nggak bagus. Betul. Nah, coklat yang tadi leleh di mobil masuk ke lemari es keluar lagi jadi nggak enak itu grey. Kenapa disebut grey? Karena nggak mengkilap dia. Betul. Kalau mengkilap kayak gini nih baru berhasil. Ini bikin tadi. Ini bikin kapan, Grace? Tadi ya? Semalam. Oh malam ya? Oh cakep Tapi ya. memang di Jakarta ya terutama karena temperaturnya seperti ini panas, memang dia coklat tuh cepat sekali ya. Betul, Jadi cepat kalau sekali. agak panasan dikit dia sedikit agak grey gitu. Tapi, Iya. 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 Memang sulitannya. Nah itu juga salah satu logikanya untuk menggunakan vegetable oil. Karena vegetable oil lebih tahan panas. panas ya. Jadi dia nggak gampang leleh tapi nempel di gigi. Bedanya itu. Ini boleh dicicipin nggak? Silakan. Potek aja. Ini coklat apa, Grace? Ransiki. Oh Ransiki Papua ya. Papua Barat, ya. Ini nih. Saya coba ini ya. Boleh, silakan. Ini 72%. Jadi maksudnya kalau dilihat di packaging persentasenya itu berarti persentase dari NIPS. Berarti 72%-nya itu NIPS, sisanya baru ingredients lain seperti gula atau susu. Ini pakai susu? Enggak. Coklat enggak? Enggak, itu pure cocoa dan sugar. Gimana, Mas? Kerasa apa? Speechless. Iya, speechless. Ini sih apa ya? Sedikit ada earthy ya. Iya.
Iya, sedikit, ini nggak floral sih. enggak, Kalau Papua tuh nggak floral ya. hati ya, Dia lebih nutty, betul, betul. Dia lebih betul. nutty, earthy, Iya, lebih rasa-rasa yang apa ya, metallic sedikit. betul, Mungkin betul. ada metallic sedikit. Cuman bukan tipe yang manis Bukan, dan iya, acidity-nya nggak terlalu asam. betul. Ya, acidity-nya nggak terlalu asam. Subtle ya Oh dia. menarik juga ya, Mhm, subtle. mhm. Nah acidity itu bisa dipengaruhi oleh processingnya juga kan ya? Sangat, Bukan dari bean-nya saja ya? betul, betul. Processing-nya juga. Jadi kalau misalnya contohnya Bali itu lebih fruity dari Ransiki sebetulnya, coklat Bali. Hmm. Nah kalau misalnya pasarnya misalnya, aduh Indonesia tuh nggak siap sama coklat yang terlalu asam gitu. Dibanding di Amerika mungkin paletnya mereka udah lebih tahu, udah lebih bisa menerima rasa asam. Nah nanti di saat koncingnya diperlama gitu waktunya. Di waktu agitasi yang menguapkan rasa asamnya itu diperlama sehingga asamnya menguap juga gitu. Jadi emang bisa diatur di processingnya. Oh, Jadi berapa persen asamnya? Tapi kalau dia coklat yang antara milk coklat sama yang kayak gini, hmm, itu kan yang kayak gini cenderung lebih tinggi acidity-nya betul, selalu ya. betul, betul, pasti. Tapi bisa dikurangi dengan cara koncingnya diperlama gitu. Betul sekali. Oh, Iya. oke 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 oke. Jadi ada juga di Eropa justru nggak melalui nggak sama sekali memakai proses koncing. Jadi Oh, setelah di grinding atau mereka pakai ball mill biasanya, setelah itu langsung dicetak, tempering dan cetak gitu. Karena oke. supaya rasa asamnya keluar, justru mereka suka gitu. Mereka suka Mereka asamnya? suka. Kalau di sini Oh, kita oke nggak oke. terlalu suka rasa asam. Iya Makanya iya iya. kopi aja kan orang lebih suka lebih suka Sumatera dibanding Bali kan. Karena Betul. kopi Bali memang rasa asamnya cukup Rasa asamnya dominan. cukup dominan, Betul, betul betul iya. betul. Wah menarik ya, Betul. nah ini udah berhasil nih mengkilap, cakep Hmm, nih bentuknya ya. iya. Iya. Nah ini ingredients ini buat apa nih? Nah ini kalau misalnya kita mau buat fillings, boleh Grace? Ini aja. Ini isi-isian coklatnya. Jadi Oke, selain kalau PPT sendiri selain membuat single origin, kami juga membuat ada milk coklat sih sebetulnya. Karena kan oke, bagaimanapun kita harus mengerti selera pasar juga. Jadi iya, ada juga milk coklat. Nah itu terus dicampur pakai fillings. Jadi ada rice puff, ada kacang, kacang mete, mede. almond, terus ini rice puff kan ya Grace? Oh itu apa? Ini edible flower. Ini Rice apa puff. Grace? Ini millet puff ya. Oh millet puff. Jadi tergantung selera. Nah di Pipit sendiri kita ada kelas nih buat coklat namanya Be a Chocolate Maker. Oh Jadi oke, bisa buat coklat sendiri nanti di sana. oke oke oke. Jadi kalau filling coklat kalau untuk produksi biasanya fillingsnya ini kami masukkan lagi ke dalam supaya shelf life-nya lebih lama. Caranya bagaimana? Jadi nanti Grace akan contohin ya Grace. Dan dimasukkan supaya kalau di luar dia tereksos sama udara sehingga nanti akan cepat melempem. Iya, Jadi kalau dimasukkan ke dalam dia langsung udah menyimpan moisture-nya iya juga nggak. betul. Oh ini jadi teman-teman kalau mau cobain dari sini prosesnya Mhm. didinginin lagi ya? Betul, di sini didiamkan dulu di suhu ruangan lagi, dimasukin chiller sekitar 15 menit, dikeluarkan lagi di suhu ruangan baru di unmold lagi seperti ini. Oke. Biasanya tapi kami juga banyak terima order yang seperti ini sih mereka karena cantik ya bisa di Iya plating gitu. betul. Nanti bunganya tuh Grace, edible flower-nya. Nah bisa juga pakai edible flower, Iya iya. jadi menambah warna. Kemarin kita pakai edible flower juga untuk garnish minuman. Oh ya, Oh, oke. bunga telang banyak Bunga dipakai ya telang sekarang. iya. Ini nanti jadinya berarti bungkus pakai tin foil atau enggak kalau yang begini? Kalau tin foil betul, Tin foil ya? supaya nggak cepat meleleh ya. Ya. Iya, ini langsung disantap, betul. Oh, langsung ditantap ya. Mm-mm. Ini bunganya bisa dimakan ya? Bisa. Yang ini dicontohin masukin ke dalam tuh. Oh ya itu ya pakai itu. Nah, Oh, oke. tujuannya itu dia supaya dia nggak teroksidasi. Terus diketok-ketok lagi nggak? Hmm. Untuk ngeluarin Ini ya. gas yang masuk karena ingredientsnya. Nah itu jadi pastikan semuanya tercover coklat luarnya. Oh, oke. Jadi kami juga kan di Pipitin ada yang coklat almond, ada yang sea salt. Sea salt almond itu semuanya melalui proses seperti ini nih. Kemarin saya pernah cobain coklat campur chili loh. Oh Banyak iya orang iya yang iya. Kita, blending betul coklat campur betul. chili Kita ada dan cocok minuman tuh. juga. Minuman sekarang coklatnya campur chili sama cinnamon. Iya. Karena kalau lihat sejarah coklat, zaman dulu coklat tuh pertama sebetulnya dipakai sebagai mata uang. Karena Oh, harganya oke. sangat tinggi, value-nya sangat tinggi. Jadi mata uang
Setelah itu dipakai sebagai minuman raja-raja dulu karena balik Iya, lagi harganya sangat tinggi. Nah pada saat minuman itu mereka sebutnya coklatel, iya, minuman pahit kan. Nah itu iya. dicampur cinnamon dan chili. Nah di situ Oh, kita sempet, tapi kita nggak bawa ya Grace ya. Ada kita buat minuman, tapi cinnamon sama chilinya sedikit sekali. Chilinya bukan sampai rasa pedas, tapi cuma hangat aja di tenggorokan gitu. iya, Ya itu jadi karena itu ya berhubungan sama sejarah coklat bisa iya. dibilang. Itu di Meksiko, kalau nggak Betul, salah ya, iya iya Meksiko di Meksiko. asalnya coklat itu. Oh, oke. Ya jadi nah ini Mungkin seperti bisa ini. dilihatin ke kamera, Mm-mm. ya. Ya, wih cantik banget ya. Tuh. Biasanya sih kalau yang ini dua ini packagingnya ininya di plastik gitu. Iya Jadi bisa supaya cantik, kelihatan dari supaya luar. kelihatan ya. Iya. Nah kita juga bawa yang udah jadi seperti ya Wow, cakep ini. banget. Ini Cocoa Nips Ya. dengan sea Ini salt. enak banget Mas Oh, campur sea cobain salt. yuk, cobain. Cocoa Nips dengan sea salt. Iya. Saya cobain ya. Boleh silakan Mas. Ayo temenin dong. Masa saya doang Kita yang kita makan udah dari tadi? kebiasaan makan coklat soalnya. Saya doang yang makan. Ini sea salt ini apa Grace? Ini lavender. Ini almond dan kacang cashew. Ini rice puff ya. Oh, ini enak bener. Karena vibrant sekali kalau Nips itu wangi vibrant. Tapi memang nggak semua orang suka sih Mas ya. Karena rasanya cukup robust gitu, cukup intens gitu bisa dibilang. Tapi aromanya intens. Iya, Cuman carrier-nya punya aroma yang sama gitu, yaitu si iya, coklatnya. Jadi betul, nggak betul. tabrakan. Iya, 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 Dan garam kan mengenhance rasa ya. betul. Jadi coklatnya bukan jadi asin, tapi kayak coklat dimicinin gitu. Iya, iya, Rasa iya. coklatnya jadi Gurih. ke boost tinggi tanpa ada rasa asam yang terlalu mengganggu kalau yang nggak suka rasa asam. Persis. Ya kan, karena kalau coklat mau rasa coklat 70-80% pasti asam. Ini nggak asam tapi aromanya sekuat coklat 70-80%. Betul, iya. Dengan adanya garam itu juga jadi apa? Pengen ambil lagi gitu, Iya, iya, pengen iya, share iya. lagi. Iya, iya, betul, betul. Ya ini menarik banget nih. Oke oke. Nah, kalau di Pipiltin ada juga kelas untuk membuat coklat seperti Iya, ini? ada. Buat, Ada ya? mm-mm. Oke oke. Jadi, Nah, kalau coklat sebagai garnish ya atau iya, bentuk itu juga ada kelasnya juga. Itu pemakaian aplikasi yang berbeda lagi kan untuk berbeda cooking ya? lagi, betul. Itu sih lebih kayak untuk chef ya, mungkin Ya, pastry chefs. Karena memang kebetulan yang saya tahu sekolah-sekolah pastry chef itu nggak terlalu mengajarkan coklat ya Grace ya. Iya, kurikulumnya masih sedikit gitu. Jadi betul-betul kita juga rencananya udah rencana dari beberapa tahun lalu ya, ya. ingin juga ada kelas untuk pastry chefs gitu. Karena Oke. di pastry chef sendiri yang dipelajari memang ilmu pastry chef tapi bukan coklat secara spesifik. Tempering, single origin coklat, cara handling coklat itu maksudnya masih sedikit didapatkannya di sekolahnya gitu. Jadi kita Ya. juga berniat untuk membuat sekolah coklat ya. Oke, ini saya ada pertanyaan nih karena saya beberapa kali ngobrol dengan produsen kakao ya Iya, dari Berau, dari mana-mana iya. ternyata banyak juga yang karena mereka termasuk fermentasi, jadi sering ngobrol sama kami. Investasinya untuk membuat pabrik coklat itu memang Iya. memang cukup tinggi ya? Nah, tergantung coklat apa yang mau dibuat. Balik Oke. lagi pertama, couverture atau compound. Jadi kalau mau buat compound, mesinnya berbeda, membuat couverture juga mesinnya berbeda. Even couverture pun produsennya bisa memilih ya, mau melalui proses apa gitu. Jadi ada yang Oke. melalui proses memakai mesin A, B, C, ada juga enggak deh saya mesin pakai C aja, Iya. atau mesin D, E, F gitu juga. Jadi betul-betul bervariasi sekali sih, tergantung coklat akhirnya apa yang diinginkan Oke. gitu. Apakah ingin menonjolkan hanya kehalusannya aja atau nggak perlu terlalu halus deh supaya asal rasa aslinya keluar gitu. Iya. Karena di Amerika justru ada namanya Taza coklat, dia justru coklatnya sangat rough gitu. Sangat justru nggak sangat kasar betul. Oh, oke. Tapi ya balik lagi itu pasarnya sangat niche ya. Jadi balik lagi sih kalau mau buat pabrik coklat, hasil akhir apa nih yang diinginkan itu sih dari situ. Dan itu bisa dibentuk untuk skala kecil kan, nggak usah pakai skala besar Bisa, kan? sangat bisa. Bisa ya. Nah, Bisa. kapasitas contohnya aja nih, kapasitas Pipiltin tuh berapa saat per hari atau per bulan? Per hari. Kalau per bulan itu kalau nipsnya kita bisa masuk nips ke pabrik kita sekitar 45 ton Per bulan? per bulan, tapi hasilnya bukan 45 ton di bar. Kalau di barnya sekitar 11 ton per bulan. Sisanya disimpan apa sisanya waste? Ada yang jadi, soalnya kan produknya banyak. Ada Oh, produknya strawberry, macam-macam. ada Oh, kita oke. juga ada namanya ini nih. Ini caramelized nips cashew. Jadi nips ini, cocoa nips, Iya. kita campur sama cashew.
Terus setelah itu Oh, caramelize pakai coconut sugar. oke. Supaya low in glycemic, jadi kayak camilan sehat gitu. Oke oke Jadi oke. karena outputnya juga bervariasi, jadi iya, kalau nipsnya kurang lebih Berarti 45 ton. sekitar 11 ton ya, dari Kalau 45 coffee ton cure bar, sekitar kalau 11 ton coffee ke iya, itu bar. udah full capacity tuh. Oke. Hmm. Oh itu, berarti cukup besar juga ya? Medium sih ya, Medium ya, semua sih Mas, cukup gitu. medium juga ya? Hmm. Oke oke, menarik juga. Nah, ini kalau misalnya coklat yang untuk seperti ini, itu cara buatnya bagaimana? Iya. Kalau ini kita ada cetakannya, kalau ini kan cetakannya gini ya. Ya. Kalau itu cetakannya betul-betul kayak dots ya. Hmm. Oke dots Kayak gitu. dots, terus Jadi kalau teman-teman di rumah mau bikin bisa ya? bisa. Ada apa, pakai cetakan kecil-kecil terus Caranya seperti ini sama. di Dimasukin, swipe filling. atasnya, diratain Betul. gitu ya. Betul, betul, Terus betul. didinginkan, Mhm. apa, supaya jadi coklatnya. Iya, 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 oke betul. oke. Nah, untuk ada apa, tips nggak untuk memadu-madankan ingredients-nya ini? Pertama sih kita mesti tanya tanya dulu, sukanya dark coklat atau milk coklat? Oke, Karena kan balik lagi kalau, terutama di Indonesia kita banyak banget iya, sweet tooth. Saya sekarang udah lebih mendidik palate saya supaya lebih bisa makan coklat yang lebih pahit gitu ya. Tapi oke, pertama kali bisnis Pipiltin ya masih agak susah, makan coklat pahit tuh masih susah terima gitu ya palate-nya. oke, Karena udah terbiasa makan coklat yang manis gitu. iya, Tapi dengan ada perbedaan rasa yang kompleks itu, dari situ mulai menghargai, oh iya ya betul ya kalau Bali tuh memang ada fruity-nya ya rasanya ya dan creamy gitu. iya, Kalau Aceh tuh memang ada barley-nya, maksudnya ada kayak oatmeal rasanya lebih iya, heavy gitu. Dari situ mulai menghargai lah kalau pahit. Tapi balik lagi sukanya coklat dark atau milk dulu. mhm, Nah setelah itu baru padu padankan rasa. Tadi persis banget kayak Mas Harnas bilang sih. Kayak ini tuh garamnya juga untuk menurunkan kerobasan kegalakan rasa dari nips. iya, Kalau nipsnya sendiri sama coklat itu pasti beda sekali sama nips pakai pakai garam. betul. Betul, Iya betul. iya Jadi iya itu iya. betul banget. Jadi paru padan rasa itu memang sangat penting gitu. Oke Mhm. oke oke. Nah, ini ada lagi yang mau didemoin? Ah, cukup cukup ya. Cukup Kita ya? demonya kita Oke. ini. Nah untuk, ke depannya nih, rencananya Pipiltin mau ke mana nih? Atau Hmm, apa yang akan dilakukan untuk membangun industri coklat Indonesia? iya. Yang kami lakukan pertama memang menaikkan konsumsi dulu sih Mas. Jadi gimana caranya supaya kita kan sebagai brand nggak bisa egois ya. Kita mau jual coklat Ransiki 82% pahit, pokoknya harus dijual. Kalau nggak Iya, dibeli gimana betul gitu betul kan. betul. Jadi kita harus lihat juga selera pasar seperti apa. Dari situ kita mulai makanya tadi balik lagi ada cocoa drink, kami juga ada baked goods sekarang. Jadi ada cookies, ada desserts, ada macam-macam turunan coklat. Gimana sih yang penting volumenya naik dan gimana caranya supaya orang Indonesia makan coklat Indonesia gitu. Iya, Itu sih yang kita pengen. oke. Tapi di luar itu juga ingin sekali memperkenalkan coklat Indonesia di luar karena balik lagi tadi seperti Mas Arnas bilang, di luar tuh yang orang lebih banyak tahu coklat Ivory Coast, Betul, coklat-coklat coklat Afrika Madagaskar. itu lebih lebih, dan Afrikanya yang ekuator pula gitu kan. Betul, betul. Sementara kita sebetulnya ekuator juga gitu. Betul, betul. Kita juga baru aja 2 bulan lalu mulai ekspor ke Rusia dan menarik itu justru kesempatan itu datang pada saat Covid ya. Oh Jadi ya, kami juga gimana? cukup kaget waktu itu. Wah, kita justru kedatangan orderan dari Rusia pada saat Covid dan kita tanya ke mereka alasannya kenapa pilih Pipiltin dan kenapa mereka mau jual Pipiltin di sana. Karena di Rusia mereka bilang belum ada coklat seperti ini. Jadi lebih banyak coklat yang manis, milk coklat. Jadi belum Oke. ada coklat yang punya rasa yang unik, flavor notes yang beda-beda itu belum ada. Jadi kita mulai ekspor ke Rusia justru pada saat pandemi gitu. Oh, oke Jadi oke oke. iya sih lucu juga kesempatan memang pandemi ini membuat kita jadi juga dipaksa untuk membuat suatu hal yang baru sih. Betul, Dan berinovatif supaya lebih efisien, supaya lebih kreatif gitu ya. betul betul. Dan Mhm. itu juga yang kita, jadikan tujuan kenapa fermentasi. Betul. Karena sesudah, Covid ini, semua bangsa-bangsa itu dalam keadaan defisit, Iya, ya kan? iya, Jangankan Indonesia lah, Korea Selatan aja defisit. Nah, iya, iya. padahal zaman kemarin tuh dia kaya raya, ya kan? Kita ya oke lah dikit-dikit surplus. Nah, Mhm. ketika semua orang defisit, kita nggak bisa lagi nih mengandalkan investasi Jepang, investasi Amerika, ya investasi Iya. Korea. Lawang dia sendiri juga minus. Susah Kalau ya. mau juga dia investasi di negaranya dulu kali, baru Betul, kelebihannya ke kita gitu. betul, betul. Nah, Indonesia sendiri kalau mau langsung punya surplus neraca perdagangan ya harus ekspor. Iya, Nggak bisa ya kan kalau jual
sesuatu dikeruk masukin ke truk diekspor ya Iya. pasti nilai tambahnya kecil kan. Kecil, betul betul. Nah untuk menghasilkan surplus neraca perdagangan harus ekspor. Iya. Yang mau diekspor apa pertanyaannya? Iya iya. Ya kan? Hmm. Ya inilah Iya. fermentasi karena produk fermentasi itu tidak bisa ditiru. Betul. Ya mungkin bisa sih tapi Notes-nya nggak bisa ditiru. notesnya nggak bisa ditiru. Betul Sama betul. seperti anggur Prancis bisa ditiru nggak? Ya susah. Iya, betul Bisa nggak betul. kita bikin anggur bagus? Ya bisa, tapi mau sama harganya sama-sama Bordeaux kayaknya berat kan gitu. Betul betul. Nah betul. jadi segala sesuatu yang difermentasi di Indonesia, baik itu tape apalagi coklat, punya potensi. Nah Betul. masing-masing produk nih kemarin kita ngobrolin juga berbeda-beda levelnya ya. Ada yang masih, aduh masih tradisional banget. Nah coklat ini nggak perlu lagi kita capek-capek mengenalkan coklat itu apa. Orang Eropa udah suka kok ya kan, Betul. orang Amerika udah Iya. suka. Kita tinggal memperkenalkan ini loh coklat Indonesia Iya. gitu. Iya iya. Itu that's it, lebih gampang ya. Kalau Betul. kita mau ngenalin produk baru misalnya apa, arak gitu ya. Iya. Susah arak itu apa, Iya, orang nggak kita mesti familiar ngajarin ya. mereka nih Iya. cara minumnya, no. Tapi kalau coklat ya udah tinggal kasih, this is nih, you will not have this one. Iya. Kasih aja. Soalnya lebih universal ya kalau Iya, jadi orang udah tahu, tinggal ini satu variety yang baru yang mereka belum pernah coba gitu. Betul, betul sekali. Jadi itu penting dan kalau menurut saya ya itu bagian dari kita semua lah ya untuk bekerja sama supaya coklat Indonesia bisa dapat penghargaan lebih di luar negeri ya Iya. dengan cara sebanyak-banyaknya meminta petani untuk fermentasi gitu Betul, ya. betul, betul. Fermentasi itu. Betul Nah sekali. selama ini beansnya diperoleh dengan cukup konsisten, mudah atau susah? Mudah sih nggak bisa dibilang mudah juga. Jadi Iya. contohnya dulu tuh di packaging kami bukan Bali tulisannya tapi Tabanan Bali. Iya. Kami keluarkan betul-betul nama daerahnya. Cuma balik lagi kan ada komoditas apapun pasti ada masalah konsistensi karena alam ya. Iya. Kayak beef juga kan kalau daging nggak selalu harus empuk itu kan pasti Betul. ada naik turunnya. Coklat juga gitu. Jadi karena untuk menutupi supaya nanti kalau ada yang gagal panen atau ada terlambatan panen, jadi kami mencari source di Bali yang lain. Jadi bukan hanya Tabanan. Oh, oke. Itu caranya untuk mitigasi itulah masalah itu. Oke. Jadi, tapi selama ini belum terlalu ada masalah yang berarti gitu. Iya. Dan petani yang kami ajak kerjasama sangat profesional. Even kalau beansnya nggak mencapai requirement yang kami minta, mereka bilang nggak apa-apa Bu, balikin aja ke kami kirim lagi yang baru gitu. Jadi Oke. mereka udah farmpreneur lah bisa dibilang. Oke. Jadi itu sangat membantu dan memang tapi sangat penting untuk kita jaga hubungan sama mereka. Jadi contohnya saya dengan petani di Bali, saya bilang, Pak mohon maaf ini karena COVID memang ada penurunan pembelian dari kami karena memang pasarnya memang ada penurunan di coklat. Jadi mohon maaf sekali, tapi kita terus akan melakukan pastinya ya usaha yang Iya. keras gitu untuk supaya salesnya lebih balik lagi ke sebelum COVID-19 gitu. Dan itu mereka jadi sangat mengerti karena kita jadi punya empati gitu. Kita berusaha untuk mereka mengerti chain-nya, itu yang paling penting sih. Jadi Oke. mereka tuh biasanya di-exclude dari chain. Jadi karena mereka biasanya jual biji coklat ke perantara, Iya. mereka nggak tahu coklatnya kemana. Nah sekarang kami mau include mereka masukin ke food chain ini, ke value chain gitu. Iya. Mereka tahu, oh value-nya seperti ini kalau saya Iya, produksi biji yang betul. bagus, hasilnya akan bagus dan nama saya tuh keluar gitu. Tabanan Bali tuh di Jepang udah orang udah tahu. Oh ya? Iya. Oh menarik juga ya. Jadi dari situnya mereka dapat value-nya dan dengan sendirinya mereka jadi memproduksi biji yang berkualitas gitu. Oh, Jadi itu makanya value chain itu sangat penting. Betul. Dan Indonesia ini kalau minyak habis, batu bara habis, apalagi sih yang mau dijual selain makanan? Iya. Ya kan? betul, Karena betul. kita diversity-nya begitu banyak Iya. ya. Dan juga saya sempat ngobrol juga bahwa secara lingkungan tuh dibanding kelapa sawit, kakao lebih punya nilai yang lebih bagus dibanding kelapa sawit gitu. Betul, Karena karena- kalau sawit menyerap banyak sekali zat dan butuh Betul. banyak sekali pupuk, sementara kalau kakao lebih ringan Dan ya. dia lebih- agroforestry, jadi Betul. dia bukan ladang ya, dia bisa tumbuh sama pohon-pohon lain. Iya, bisa tumbuh pada pohon-pohon lain. Ya, Iya. itu makanya kita bekerja sama supaya kakao Indonesia semakin meningkat ya. Nah, ini terakhir nih. Iya. Kalau teman-teman mau coba-coba bikin sendiri di rumah, peralatan apa aja yang kira-kira dia perlu minimum? Peralatan minimum cetakan juga nggak harus karbonat, boleh Iya. polikarbonat ya kalau buat di Ini rumah. cetakan es aja bisa kan kalau nggak salah ya? Cetakan es sebetulnya bisa sih. Iya. Bisa cuma kalau cetakan es harus dimasukin ke chillernya lebih lama supaya dia bisa di-unmold. Oh, karena gede. Iya gitu. Bisa aja cuma nanti hasilnya dia akan kalau namanya tuh kalau dimasukin ke chiller secara paksa bisa dibilang. Iya. Kalau misalnya di luar kalau langsung dikonsumsi nggak apa-apa, tapi kalau didiamkan lagi di suhu dia akan meleleh dengan cepat. Oh, oke. Jadi nggak apa-apa bisa pakai cetakan. Bisa ya? Atau sebetulnya kalau nggak pakai polikarbonat juga banyak ya Grace ya di pasaran cetakan coklat Cetakan yang gini ya? plastik. Iya. Plastik simple tipis gitu juga Iya. ada. Itu juga bisa dipakai atau Oke. silikon.
Atau silikon? Silikon Oh kan cuman silikon, ya ya atau ya. bisa Yang dipakai untuk ya cake, silikon untuk cetakan iya. bukan agar-agar cake ya. Iya itu juga Ya. bisa, Sama ininya bathnya ya. Bath iya itu bisa dibikin pakai panci dari luar, bisa, kasih air mhm supaya panasnya nggak terlalu nembak. mhm, terus di sini Apa nih, itu scope apa iya, scrap, scrapernya ya, iya scrapernya. iya. Sebenarnya kalau nggak punya ini pasti kalau teman-teman di rumah kan ngapain kan punya Ya, buatan heeh. coklat. Sebenarnya kalau zaman dulu chef-chef di Prancis tuh udah ngelihat coklatnya dari Jepang ditaruh di atas bibir. Mhm. Nah itu kalau suhunya lebih panas berarti belum temperaturnya belum pas. Tapi kalau udah sama suhu tubuh badan kita berarti udah siap gitu. Oh, Jadi salah satu indikasi sih. Makanya dulu oke. suka ditaruh di atas bibir itu. Iya iya iya. Mhm. Itu terus apalagi itu alat itu sama coklatnya Ini kan bisa beli coklat masak yang bisa, dilelehin ya. bisa, Untuk coklat ini ya tadi bisa, ya bisa ya jadi sangat coklat bisa. makan dilelehin Iya, ya. bisa dilelehkan terus di filling langsung dicetak jadi udah ada fillingnya coklatnya ya. Oke. Iya, bisa. Iya iya. Ya menarik dan sebagai penutup mungkin Tisa punya pesan buat teman-teman yang nonton yang nggak ada di Jakarta mungkin di Berau saya punya teman juga dia bilang ini banyak banget pohon-pohon ini tuh gunanya buat apa ya? Ternyata pohon kakao karena Iya, petaninya sendiri udah tidak rawat lagi karena dia betul. pikir nggak ada value-nya Iya gitu. iya iya. Nah, Tisa punya pesan nggak untuk teman-teman yang lagi dengerin siapa tahu Iya punya potensi coklat di daerahnya gitu? iya. Kalau teman-teman memang di daerahnya punya potensi coklat, coba ditanya apakah petaninya memang ada keinginan untuk, menaikkan value gitu. Bisa dicontohin juga misalnya perusahaan kayak Pipiltin atau ada lagi brand-brand lain yang mengangkat coklat fermentasi. Dan bisa dibilang penerimaannya cukup baik di masyarakat dan udah mulai ekspor gitu. Jadi mereka kalau mereka lihat pasarnya udah ada, biasanya mereka lebih tertarik untuk memulai mencoba gitu. Iya. Jadi memang sayang sekali sih kalau memang ada potensi-potensi, Betul. di daerah-daerah itu yang tidak diusahakan ya. Iya, Mhm. jadi kalau menurut saya kakao ini potensi Indonesia yang sayangnya merosot terus ya. Udah Betul betul, ketiga sekarang kelima sekarang update keenam, 6 lagi ya. iya iya, Jadi ayo kita tingkatkan lagi kakao ini karena punya nilai tambah fermentasi itu yang nggak bisa tergantikan betul ya. betul, Supaya kalau di Eropa orang nggak bisa ke Indonesia paling nggak dia bisa makan coklat Bali. iya iya Paling nggak dia bisa makan coklat Toba gitu iya kan. iya Paling nggak dia bisa makan coklat Komodo gitu ya. iya Dan itu masing-masing daerah itu kan penghasil coklat juga. Jadi iya, bisa disambungkan ke situ sebagai mhm brand. mhm mhm. Oke kalau gitu terima kasih banyak Terima kasih Grace banyak dan juga, Tisa dari makasih Mas Anang, Pipiltin. Ini keren banget ya. thank you. Ini kru-kru udah pada ngiler nih. Bentar Boleh lagi untuk itu yang dimakan paling juga. belakang juga ya. Terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan yang sudah mengundang kami untuk turut serta dalam Pekan Kebudayaan Nasional 2020. Saya Hari Nazarudin, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.